Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, sekarang kita akan membahas materi mengenai fikih muamalah, di mana sekarang adalah bagian yang kedua. Yang sebelumnya adalah pengantar pembahasan RPS dan orientasi perkuliahan. Pada saat ini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup fikih muamalah, kuliah yang kita laksanakan pada saat ini. Baik, kita memulai ya. Jadi kalau kita ngomong fikih muamalah ya, kita tidak bisa melepaskan dari konsep kesumulan agama Islam atau holistisitas agama Islam. Jadi agama Islam itu sempurna, kafah, dan komprehensif. Semuanya dibahas di situ. Nilai-nilai dan hal-hal yang menjadi bekal hidup dan mati umat Islam dibahas di situ. Jadi sempurna. Dalam arti dibahas semuanya di situ adalah hal-hal yang sifatnya global ya, bukan rinci ya, bukan suatu yang ranting ya. Karena tidak mungkin ya dalam Islam itu, apalagi kita ngomong tentang sumber Islam seperti Al-Quran dan hadis, itu tidak mungkin mencakup semua isi dunia ini beserta detail-detailnya. Apalagi sudah perkembangan sampai sekarang, banyak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, seperti media sosial misalnya, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi hal-hal prinsip tentang asas ya, bagaimana kita menggunakan media sosial, bagaimana kita berinteraksi menggunakan alat dengan orang lain, itu disebutkan dalam Islam. Oke, kita lanjutkan. Tentang kesempurnaan agama Islam ini, setidaknya ada 3 ayat ya yang menyinggung tentang kesumulan agama Islam ini. Jadi seperti misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Terus wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi diturunkan kitab ya kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya sebagai penjelas bagi segala sesuatu, likulli syai'in wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, wa busra, dan berita baik bagi orang-orang yang muslim. Ma farratna fil kitabi min syai', dan semua sudah dibahas dalam kitab, tidak ada yang tercecer. Oke, kita lanjutkan. Islam itu dibagi 3. Kalau kita belajar tentang Islam ya, dibagi 3 pendekatannya ya, disiplinnya ya. Yang pertama itu akidah ya, kita kalau belajar di akidah ini
lekat dengan ilmu yang kita kenal dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Terus yang kedua adalah syariah, yang terkait dengan hukum, ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih, kaidah fikih, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga yakni ilmu akhlak, yang sering kita sebut dengan ihsan, perbuatan baik, hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul, dan dengan manusia, makhluk di sekitar kita, yang sifatnya tahsin atau akhlak, ya. Sering kita kenal dengan 3E. Jadi Islam itu 3E. Pertama itu adalah iman, terkait dengan akidah, ya. Yang kedua tentang Islam, terkait dengan hukum Islam. Yang ketiga adalah ihsan, terkait dengan akhlak. Nah, syariah ini meliputi ibadah dan muamalah. Dan ibadah itu yang dimaksud di sini ibadah mahdoh, ibadah murni, ya, yang sifatnya ritual. Sedangkan muamalah itu adalah ibadah yang sifatnya saling yang mengatur tentang perilaku, interaksi, transaksi, komunikasi antar manusia. Itu muamalah. Kalau kita ngomong muamalah ini banyak, ya. Ada hukum pidana, perdata, ada politik, ada ekonomi, dan finansial. Jadi syariah atau fikih, ya, itu dibagi dua, yakni ibadah dan muamalah. Dan muamalah ini dalam arti yang luas itu hukum, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi, politik, munakahat, dan lain sebagainya. Nah, isinya banyak yang ekonomi. Nah, perkuliahan kita ini yang dimaksud adalah muamalah di sini adalah hukum, ekonomi, atau finansial, Islamic finance. Ya, kalau kita ngomong Islamic finansial itu ada asuransi, ada bank, pasar modal, leasing, pegadaian, sektorial, dan lain-lain. Banyak sekali, dan kita akan pelajari ini, ya, konsep-konsep dalam Islam yang sudah dikenal baik dalam Islam selama ini. Dari jual beli, akad salam, terus rahan, ya, syirkah, ijarah, dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini banyak sekali. Anda bisa perhatikan ini, ya, dalam layar, komprehensif sekali. Dalam ekonomi atau fikih muamalah ini ada banyak sekali literatur kontemporer. Wah, ini ditulis oleh Muhammad N. Siddiqui dalam buku Muslim Economic Thinking. Terus Dr. Javed Ahmad Khan dalam buku Islamic Economy and Finance. Terus ada seluruh kitab fikih Islam membahas tentang muamalah. Semua, ya, hampir semua itu membahas tentang konsep ekonomi ini. Contoh Imam Syafi'i, Majmu' Syarah Muhadzab, misalnya Imam Nawawi, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ya. Itu sepertiga isi kitab tersebut tentang muamalah, ya. Terus ada Profesor Dr. Umar Ibrahim Fadillu, sekitar sepertiga ajaran Islam tentang muamalah. Nah, kita bicara tentang fikih muamalah. Kalau bicara fikih muamalah di sini, ya, adik-adik sekalian, pengertiannya, ya, secara bahasa muamalah itu adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Ya, dalam bahasa Arabnya itu disebut
amilah yu'amilu mu'amalatan. Jadi itu. Nah, secara istilah itu ada arti istilah secara luas. Secara luas itu artinya adalah hukum Allah yang mengatur manusia tentang urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Di sini ada nakah, siasah ya. Terus jinayah, ini adalah fikih muamalah dalam arti luas. Nah, dalam arti khusus ya, itu adalah hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tentang cara memperoleh dan mengembangkan harta. Ya, hukum ekonomi ini yang akan kita bahas ini. Ya, itu dalam arti yang khas atau sempit. Nah, itu. Yang selanjutnya, pembagian fikih muamalah ini ada fikih muamalah al-madiyah. Madiyah itu mengkaji objek yang bersifat kebendaan, benda yang halal, haram, subhat, maslahat dan mudarat. Dan al-adabiyahnya, adabnya atau prinsipnya mengkaji tentang tukar menukar benda dengan menegakkan hak dan kewajiban, jujur ya, antarodin, saling sukarela dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup madiyahnya ini ya, ada itu tadi pembagian. Sekarang ruang lingkup. Ruang lingkup fikih muamalah ini secara madiyahnya yang akan kita bahas nanti ya, materinya ya itu banyak sekali. Di pertemuan kita itu ada berapa? Ada 24 pertemuannya. Kalau tidak salah kita akan membahas 20 konsep tentang fikih muamalah yang mencakup atau melingkupi materi atau madiyahnya ini. Ada jual beli, gadai, ada kafalah ya, terus hiwalah, syirka, mudarabah, ijarah, hariyah, mukhabarah, hibah, asul, banyak sekali. Nah, sedangkan adabiyahnya itu adalah adab atau etika dalam menjalankan konsep-konsep akad, konsep-konsep bermuamalah ini. Di situ ada ijab qabul, keridhaan, tidak ada keterpaksaan, ada hak dan kewajiban. Di situ ada kejujuran, dilarang menipu, dilarang menimbun, dilarang memalsukan dan lain sebagainya. Itu adalah adab atau etikanya dalam fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ya yang kita bisa bisa kita gali, kita tambang materinya dalam kitab-kitab klasik ya, dalam Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab klasik. Itu konsepnya itu bisa kita gunakan dalam pengembangan ekonomi Islam ya, hubungan bersifat interrelasi, kemudian terdapat hubungan erat dan saling melengkapi. Ekonomi Islam bergantung pada fikih muamalah sebagai bingkai hukum atau dasar hukum ya. Sebaliknya, fikih muamalah membutuhkan ekonomi Islam dalam mengkaji isu-isu aktual dalam dunia bisnis dan ekonomi yang terus berubah. Jadi dalam perjalanan sejarah ada banyak perkembangan-perkembangan yang itu membutuhkan respon hukum dari para fuqaha kontemporer ya, sehingga para fuqaha itu dituntut untuk bisa merespon atau menjawab persoalan kontemporer yang terjadi pada saat ini, sehingga hasil dari ijtihadnya itu kemudian menjadi fikih ya, fikih muamalah juga yang berkembang pada saat ini. Oke, saya pikir ini sudah. Ini juga sudah. Ini sudah ya. Sudah, ini sama. Pengertian
fikih muamalah syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia, jual beli, sewa. Ini secara luas ya, kawinan juga masuk di sini, politik masuk. Nah, saya pikir sudah. Dalam konteks muamalah ya, dalam makna luas Ibnu Abidin membagi muamalah kepada 5 bidang. Pertama, muawadah maliyah, hukum kebendaan. Kemudian munakahah, hukum perkawinan. Masanat, hukum acara. Amanat ariyah, pinjaman, dan tirkah ya. Dalam kajian muamalah kita, pengertian luas ini tidak kita gunakan. Nah, dalam pengertian yang khas atau sempit ya, Qudri B mengatakan semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat. Rasyid Ridha mengatakan tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Ya, ada hukum-hukumnya, ada adabnya, ada etikanya itu tadi. Nah, secara sempit ya, muamalah menurut Mustafa Ahmad Zarqo ialah hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa terkait dengan kekayaan. Simpulannya, muamalah ialah ya, aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah di sini dalam arti sempit ya adalah aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Oh, banyak sekali ya ruang lingkup fikih muamalah. Anda bisa perhatikan ini ya. Dan konsep-konsep ini yang akan kita pelajari dalam metode ke depan. Tentunya tidak semua ini ya, semua akan kita pilah satu persatu yang sudah dibagikan pada saudara-saudara sekalian di RPS itu. Ruang lingkup fikih muamalah atau ekonomi Islam di era modern ada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, terus koperasi, pegadaian, MLM syariah ya, moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangan modern saat ini, kontemporer ya, itu banyak akad yang dimodifikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kadang tidak satu akad itu tidak cukup sehingga dibutuhkan akad yang hibrid ya, gabungan dari dua konsep akad. Sama juga dengan al-kafalah wal ijarah, al-qirat wal ijarah, murabahah wal wakalah dan seterusnya. Itu dalam di bank-bank syariah atau bank muamalat ya, atau lembaga-lembaga finansial syariah ya, ini sering kita temukan masyarakat, mutanakisah dan seterusnya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, pada praktiknya pembagian al-muamalah al-madiyah dan muamalah dabiyah itu tidak dapat dipisahkan. Jadi pembagiannya hanya teoretis saja. Misalnya, kita membahas madiyah tentang jual beli. Ketika kita membahas jual beli, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan etika jual beli. Harus rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Ada ijab qabul di situ ya, dan barang dikuasai dan lain sebagainya. Nanti secara lebih detail kita bicarakan di konsep jual beli. Nah, urgensi fikih muamalah atau ekonomi Islam ini, fikih muamalah ekonomi ini ya,
menduduki posisi yang penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah ekonomi ini. Karena itu hukum mempelajarinya wajib atau fardu bagi muslim. Karena kita itu hampir tidak ada dari kita umat Islam yang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan masalah ekonomi. Semuanya berhubungan. Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak bisa lepas dengan aktivitas ekonomi. Oke. Bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah ekonomi ini, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi Umar bin Khattab pernah berkeliling di satu pasar ya terkait dengan kewajiban mengetahui fikih muamalah ini ya. Dia mengatakan itu tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mengerti fikih muamalah dari agama Islam. Nah, muamalah maslahat sebagai prinsip muamalah. Muamalah adalah aturan syariat tentang hubungan sosial di antara manusia. Hukum-hukum muamalah memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia dan maqasidus syariah bisa ditemukan oleh akal manusia. Dalam muamalah dijelaskan secara luas ilat, rahasia, dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntunan teks semata. Karena mungkin suatu teks tetap ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu karena terikat dengan kondisi, ruang, dan waktu-waktu tertentu. Nah, fikih muamalah dan tantangan modernitas. Perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata cara perdagangan melalui e-commerce seperti saat ini. Oleh karena itu, perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat sebagai akibat dari globalisasi. Maka pengajaran fikih muamalah tidak cukup secara priori berstandar pada merujuk pada kitab-kitab klasik. Pun kitab klasik sangat kaya sekali ya, tapi teks-teks fikih klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai dengan konteks, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini makanya perlu ada mujtahid kontemporer ya. Rumusan fikih muamalah yang sangat lengkap dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab klasik itu sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam upaya mereka merumuskan dan mengembangkan prinsip tersebut dalam bentuk praktis yang detail ya, fix. Tentunya formulasi fikih mereka banyak dipengaruhi oleh, setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi pada saat itu. Nah, ini ya prinsip atau kaidah hukum syariah berikut. Kaidah hukum syariah. Hukum al-ahkam bitaghayyuril azminah. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, wal amkinah, dan tempat, wal ahwali wal adati. Jadi tempat, kondisi, dan adat, kebiasaan lingkungan masyarakat setempat.
ini produk bank ya, atau produk lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, perbedaan prinsip fikih ibadah dan fikih muamalah. Kalau ibadah itu bersifat subut atau sabitah, bersifat tetap. Kalau ibadah, kalau muamalah itu bersifat elastis, fleksibel ya, mutaghayyirah. Terus kalau ibadah tidak bisa berkembang, kalau muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat atau kondisi ya. Kalau ibadah bersifat khusus, eksklusif. Kalau muamalah bersifat inklusif dan universal. Kalau ibadah itu nas-nasnya lebih rinci, tafsili, dan tidak bisa berubah ya. Kalau muamalah itu nas-nasnya umum, sehingga kita fleksibel, leluasa melakukan sesuatu yang dianggap maslahah pada suatu ruang-ruang dan waktu-waktu tertentu. Kalau dalam fikih ibadah ini hampir tidak ada peluang ijtihad. Ya, sebenarnya ada dalam persoalan haji misalnya, itu perlu ijtihad karena manusia semakin bludak di situ, waktunya terbatas dan tempatnya juga terbatas, butuh ijtihad. Tapi kalau dalam bidang muamalah, jual beli, ya, pinjam minjam dan lain sebagainya, kontrak-kontrak itu karena selalu berkembang ini ya, mengikuti perkembangan zaman, maka peluang ijtihad juga sangat luas. Jadi ini kaidah fikih ibadah dan fikih muamalah ini. Al aslu fil ibadatil at-tahrim. Jadi asal dalam fikih ibadah itu haram. Hatta yadullu dalilu ala ibahatihi, ala ibahatiha. Jadi pada dasarnya ibadah mahdah itu, yang ibadah ritual itu haram asalnya, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya atau mewajibkannya atau memerintahkannya. Seperti kita sholat misalnya, itu haram kita melakukan sholat sampai ada dalil yang mengatakan kewajiban melakukan sholat. Seperti itu. Sebaliknya dalam fikih muamalah ya, itu al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi pada dasarnya dalam ibadah muamalah itu ya, transaksi hubungan pergaulan antar manusia itu boleh, bukan? Hatta yadullu dalilu ala tahrimiha, hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Makanya kalau dalam ibadah mahdah ritual kita nanya mana perintahnya itu ya. Kalau dalam fikih muamalah mana larangannya, seperti itu. Prinsip-prinsip seperti itu kita akan urai pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kita akan membahas tentang materi-materi madiyahnya itu ya, dan tidak lupa juga membahas tentang etikanya atau adabiyahnya. Saya pikir untuk pertemuan ini yang kedua ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ini ya, video ini, atau kita diskusikan di LMS atau di WA Group. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.